Karakter dari pria beta. Jadi sebenarnya wanita seperti apa sih yang cocok dengan pria beta ini? Atau dengan kata lain, pria beta ini untukmu kalau yang pertama dari tujuan dari hubungan ya. Kalau tujuan hubungannya hanya having fun aja, bersenang-senang dan punya companion, maka pria beta cocok untuk kamu ya. Karena kan kalau alpha tujuan hubungannya untuk growth atau perkembangan gitu. Jadi berbeda ya. Ini maka harus di-align lagi tujuan hubungan dari masing-masing pihak. Lalu yang berikutnya, pria beta untuk kamu kalau kamu pengen punya cowok yang penurut ya. Cowok yang penurut tuh gimana? Jadi nurutin kamu dalam berbagai hal atau dalam semua hal ya gitu. Jadi kamu mau apa aja dikasih dan diturutin, dan kebanyakan ngikutin apa yang kamu mau gitu. Lalu berikutnya, pria beta untuk kamu kalau kamu pengen punya cowok yang sabar ya gitu. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, memang pria beta itu karakternya kan tidak suka konflik ya, atau menghindari yang namanya konflik. Jadi agar konflik itu terhindari, dia selalu sabar saat menghadapi masalah, konflik, ataupun dalam menghadapi kamu ya. Kalau kamu misalnya ngambek, dia bakal jadi orang yang lebih sabar untuk nuntun kamu untuk mencari solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Berikutnya, pria beta cocok untuk kamu kalau kamu pengen hubungan yang konfliknya minimum ya. Seperti yang gue bilang ya, kan dia juga orangnya sangat tidak suka dengan konflik, sangat menghindari konflik ya. Jadi setiap begitu ada konflik biasanya dia langsung redam. Dan itu makanya hasilnya dalam hubungan kalian nanti konflik sangat minimum ya. Karena kebanyakan dia bakal ngalah juga dengan apa yang kamu mau, agar konflik itu terselesaikan dan hubungan itu tetap terjaga. Lalu pria beta cocok untuk kamu kalau kamu pengen hubungan yang stres rendah dan tekanan yang rendah. Karena apa? Karena sebaik lagi pria beta punya ekspektasi dan standar yang tidak terlalu tinggi, tidak setinggi dengan alpha ya. Karena jadi kalau alpha ekspektasi tinggi, standar tinggi akan menimbulkan pressure atau tekanan yang tinggi juga ya. Nah, di mana tekanan yang tingginya menyebabkan stres yang tinggi. Jadi sebaliknya, karena pria beta ekspektasi rendah, standar rendah, maka tekanan dalam hubungan ini juga akan rendah ya. Dia juga nggak akan ngepus kamu kayak gimana, ngedorong kamu kayak gimana. Maka dari itu, karena tekanan yang sangat rendah dalam relationship, hasilnya stres dalam relationship juga rendah gitu. Berikutnya, pria beta untuk kamu kalau kamu pengen diprioritaskan dalam hubungan ya kan. Jadi pria itu punya prioritas ya kan. Ada kerjaan, ada pacar, ada yang lain-lain, ada hobi dan lain-lainnya kan. Kalau pria alpha itu nomor satu ya karir dia atau self interest dia lah. Nomor dua itu baru kamu gitu. Nah, kalau pria beta itu akan menaruh kamu sebagai prioritas utama ya, nomor satu. Jadi semua akan dikorbankan demi kamu, dan pokoknya kepentingan kamu nomor satu deh gitu, sebelum yang lain-lain. Lalu pria beta untuk kamu kalau kamu pengen memimpin dan memutuskan keputusan atau mengambil keputusan dalam relationship gitu ya, atau dalam hubungan. Nah, memang pada dasarnya pria beta itu kan nggak punya atau kurang punya skill dalam memimpin, atau kurang suka memimpin lah ini gitu. Dia kebanyakan lebih suka ngikut. Nah, kalau kamu orangnya dominan, suka memimpin ya, suka mengambil keputusan, ya berarti kamu cocok dengan pria beta. Karena jika kamu melakukan hal tersebut, pria beta akan nurut ya. Jadi tidak akan terjadi konflik dengan siapa yang akan memimpin dan siapa yang akan memutuskan ya. Jadi ini akan cocok, kamu jadi leader atau pemimpin dan dia akan jadi pengikut. Lalu pria beta cocok untuk kamu kalau kamu pengen jadi spotlight ya, pengen ada di spotlight atau pengen jadi center of attention dalam relationship tersebut, dalam hubungan tersebut. Nah, seperti kita ketahui, karakter dari si beta ini kan memang introvert ya, dan dia nggak suka jadi center of attention, dia perlu dapat spotlight. Jadi dia bakal kalah dan membiarkan kamu untuk berada dalam spotlight ini gitu. Berikutnya, pria beta cocok untuk kamu kalau kamu tipe orangnya suka mendominasi conversation atau percakapan, dan juga pengen ada orang yang selalu bisa dengerin kamu setiap saat ya gitu. Jadi karakter beta yang memang sabar, pengertian, dan memproseskan kamu, hasilnya kamu akan boleh mendominasi percakapan, dan dia akan mendengarkan hal tersebut dengan sangat cakap ya gitu. Lalu dia juga gak akan keberatan untuk mendengarkan keluhan kamu, mendengarkan problem kamu setiap saat gitu. Karena memang dia pengen perusahaan kamu nomor satu lah gitu, dan dia pengen bikin kamu senang. Jadi dia akan selalu sabar untuk mendengarkan kamu gitu. Lalu pria beta cocok untuk kamu kalau kamu pengen punya hubungan yang stabil dan statis ya gitu. Nah, kalau dengan pria alpha itu kan enggak ini ya, dia nggak stabil, atas bawah banyak, karena dia banyak ego juga, egonya tinggi, jadi
konflik akan lebih banyak ya gitu, dan kebanyakan relationship berubah-ubah terus karena dia growing dan berkembang. Nah kalau misalnya kamu pengen relationship yang ya udah gitu aja lah, nggak konsisten, stabil dan statis, ya Pria Beta untuk kamu ya. Lalu berikutnya menyambung dari poin sebelumnya ya, kamu pengen punya pria yang konsisten setiap hari seperti itu, maka Pria Beta jawabannya. Lalu nyambung lagi ya poin berikutnya, kalau kamu tipe orangnya nggak mau lah, males lah keluar dari comfort zone ya, atau kamu pengen hubungan kamu di comfort zone aja terus, maka Pria Beta cocok untuk kamu ya, karena dia juga tipe prianya yang males keluar dari comfort zone atau zona nyaman. Jadi dia memang mau stay atau tinggal di zona nyaman tersebut ya, dan dia juga nggak akan memaksakan hubungan itu keluar dari zona nyaman. Jadi kalau misalnya kamu pengen punya hubungan dan tetap tinggal dalam zona nyaman, maka Pria Beta juga. Lalu terakhir ya, kalau kamu pengen punya pria yang sensitif, maka Pria Beta jawabannya. Sensitif ini dalam hal ini ya maksudnya adalah memikirkan perasaan kamu ya secara terus menerus, sabar, pengertian juga terhadap perasaan kamu gitu. Pokoknya tiap hari ya setiap saat pikirin perasaan kamu dan coba untuk mengerti kamu lah gitu setiap hari. Maka dia sangat sensitif dengan well-being kamu. Kalau kamu pengen ini, maka Pria Beta adalah jawabannya. Lalu berikutnya, Pria Beta itu gak cocok untuk kamu.